Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakira, kelas 6A Min 4 Kota Banda Aceh. Saya memiliki tugas dari guru saya untuk pergi ke tempat bersejarah dan saya memilih untuk pergi ke Museum Tsunami. Ternyata ketika kami datang, museum tsunami-nya masih tutup. Sembari menunggu museum tsunami buka kembali, saya berkeliling di beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Ketika saya sedang berkeliling, saya melihat suatu pohon dan mobil yang telah rusak atau hancur. Ternyata pohon itu telah menjadi saksi bisu atas peristiwa yang telah menimpa Aceh. Setelah saya berkeliling beberapa saat, ternyata museum tsunami-nya sudah buka kembali. Jadi saya memutuskan untuk membeli tiket masuk. Saya pergi ke resepsionis dan membeli tiket untuk saya dan ibu saya. Saat masuk, tempat pertama yang saya temui adalah lorong tsunami. Saat masuk, saya melewati lorong tinggi yang menggambarkan tingginya lorong laut saat tsunami dan suasana gelap saat tsunami. Selanjutnya, tempat kedua setelah melewati lorong tsunami yang saya temukan adalah sumur doa yang terdapat nama ribuan korban saat tsunami di dindingnya. Dan di ujung atas ruangan tersebut terdapat lafaz Allah dan terdengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Lalu saya melewati lorong kebingungan yang dibuat berkelok menggambarkan perasaan bingung dan putus asa masyarakat Aceh pada saat itu. Dan juga terdapat nama-nama Allah yang baik beserta artinya. Dapat juga disebut sebagai Asmaul Husna. Pada tanggal 15 Agustus 2005, ditandatangani kesepakatan damai mau Helsinki menciptakan momentum bersejarah bagi perjalanan menuju perdamaian di Aceh. Jembatan perdamaian atau juga dapat disebut jembatan harapan menggambarkan secercah harapan untuk kebangkitan Aceh. Di langit-langitnya juga terpasang 53 bendera negara yang membantu Aceh pasca tsunami. Banyak negara yang membantu Aceh pasca tsunami. Contohnya, seperti pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberi bantuan darurat sejumlah total 39 juta yen atau sekitar 3,33 miliar rupiah. Satu hal yang mengejutkan saya, ternyata gajah adalah hewan yang sangat berperan penting bagi masyarakat Aceh. Pada saat setelah terjadinya tsunami Aceh, gajah membantu evakuasi. Bantuan gajah adalah gajah mengangkat puing-puing bangunan saat proses evakuasi korban tsunami Aceh. Ruangan selanjutnya adalah ruangan visual gelombang tsunami Aceh. Gempa 26 Desember 2004 pukul 07.58 mengguncangkan Aceh. Pusat gempa sekitar 157 km. Barat melabur kedalamannya sekitaran 30 km. Di ruangan ini diperlihatkan proses terjadinya tsunami. Dimulai dari setelah gempa, dilanjutkan dengan air yang tiba-tiba surut, lalu proses datangnya ombak besar yang menyebabkan tsunami terjadi, dan suara air laut yang keras terasa sangat nyata. Selanjutnya adalah ruangan jendela masa lalu atau juga dapat disebut ruangan setelah terjadinya tsunami, yang berisi puing-puing bangunan dan peninggalan tsunami di masa lalu. Selanjutnya adalah ruangan artefak tsunami. Di ruangan ini terdapat benda-benda peninggalan tsunami Aceh 2004 di masa lalu. Contoh yang pertama adalah Al-Quran. Contoh yang kedua adalah mesin ketik. Contoh yang ketiga adalah radio. Contoh yang keempat adalah kaki palsu Delisa, seorang penyintas yang kehilangan kaki kanannya saat terjadi gempa dan tsunami.
Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, Siti Zakira. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.